Oh. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali kita belajar firman Tuhan, di mana pada hari-hari yang sudah kita lewati atau hampir seminggu, kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus dan sudah berjalan kita lewati. Perlu kita evaluasi diri. Apakah benar-benar kita sudah merasakan dan kita berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu tetap kita belajar akan firman Tuhan. Kita belajar dari firman Tuhan, kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai yang ke-24, masih tetap dengan Roh Kudus. Saya ulang kembali Yohanes 4 21 sampai 24. Sudah ditayangkan, dan sambil kita membaca juga ayat Alkitab kita, mari kita membaca kita bersama-sama Bapak Ibu, karena ini adalah ada 4 ayat dan kita belajar membaca firman Tuhan dari ayat 21 hingga 24 dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, ya. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bagaimana kita beribadah dalam roh dan hidup dalam roh. Jadi ini adalah Yesus yang menyampaikan firman ini ketika Dia bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Ini Dia mengatakan kepada perempuan itu, tetapi barang siapa, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Jadi permulaan yang namanya gereja mula-mula, Dia mengatakan pada waktu jangan pergi tapi tetap di Yerusalem. Tetapi di sini dikatakan tidak lagi menyembah di gunung, bukan juga di Yerusalem, tetapi di mana? Dia mengatakan di mana berarti? Karena percakapan antara perempuan Samaria dengan Yesus saat itu, karena seorang Samaria mengatakan kami menyembah dan bangga bahwa dia adalah keturunan Yakub. Jadi bangganya seorang Yakub, keturunan dari Yakub, karena itu mungkin terkenal. Lalu dia mengatakan kami menyembah, kami beribadah di gunung, atau dia membanggakan bahwa kami adalah keturunan Yakub. Tapi Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Pada abad ke-70 Masehi,
Ketika tentara Romawi menghancurkan bait suci Allah yang ada di Yerusalem, maka tidak ada lagi tempat di manakah orang-orang pergi saat itu untuk datang menyembah, karena sudah dihancur. Lalu saat ini, jika seandainya sudah lagi tidak ada lagi tempat datang, kita datang ke gereja, lalu di mana kita akan menyembah? Makanya dia mengatakan sudah tidak lagi di gunung dan tidak lagi di Yerusalem, tetapi menyembah Allah hanya dalam roh dan kebenaran, menyembah kepada Yesus itu sendiri. Jadi dia mengatakan bahwa dalam roh dan kebenaran adalah kita lagi tidak hidup dalam monoton dalam kehidupan lama yang sudah berlalu, sama seperti Samaria yang membanggakan dengan hidup menyembah di gunung itu, beribadah di gunung dan di tempat-tempat tertentu. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Dia mengatakan menyembah kepada saya sendiri. Itu Yesus yang mengatakan. Tapi setelah Yesus pergi naik ke surga, bagaimana juga kita saat ini kalau orang-orang percaya saat itu menyembah kepada siapa? Inilah yang dikatakan menyembah roh dalam kebenaran. Jadi menyembah itu dalam roh dan kebenaran. Jadi kita belajar bagaimana kita menyembah kebenaran itu dalam kebenaran. Maka Yesus mengatakan siapa yang mengenal aku dan melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi melalui pengetahuan kita tentang Yesus, cara pandang kita tentang Yesus yang sudah ada itu adalah di situ kita mendapatkan kebenaran-kebenaran itu. Makanya juga Yesus pernah menuliskan, dia mengatakan kalau orang buta menuntun, orang buta akan masuk ke mana? Itu dalam firman. Jika dalam kebenaran orang yang menuntut kita, orang yang tidak benar menuntut orang benar, orang yang tidak benar jatuhnya ke mana? Jadi seorang yang benar menuntut orang yang tidak benar, maka jadi orang benar. Ini yang dikatakan tidak lagi di gunung, tidak lagi di Yerusalem, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran, menyembah kepada Yesus yang benar itu. Yesus mengatakan itu aku adalah jalan dan kebenaran. Tapi siapa itulah yang mengatakan siapa yang mengenal Yesus, maka apa yang dia lakukan dan dia lihat tentang pengetahuan tentang Yesus, maka itulah yang diperbuatnya seperti sama Kristus itu. Maka tujuan hidup manusia bukan lagi untuk mengenal ini, untuk mendapatkan semua harta dunia, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Itu pengetahuan yang sebenarnya. Maka saya suka bilang Bapak Ibu, apa yang kamu sembah dan itulah yang kamu akan lakukan. Kita menyembah hal-hal berhala, maka seperti itulah perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari. Penyembahan itu bukan berarti apa-apa. Bapak Ibu, yang mana yang kita inginkan, yang kita punya, yang kita nomor satukan akan membuat kita menomor satukan itu dalam setiap hari dalam hidup kita. Tapi ketika kita menomor satukan kebenaran itu, maka dalam hidup kita setiap hari itu adalah hidup dalam kebenaran, terus kebenaran. Maka tidak heran orang-orang Kristen adalah hidup mereka adalah penuh dan dipenuhi oleh buah-buah kebenaran. Walaupun nanti ada beberapa orang hidup mengatakan saya orang Kristen, tetapi perbuatan diri, perbuatan dan tindakan dalam hidup sehari-hari masih agak melenceng jauh daripada kebenaran Kristus. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, kecuali yang sudah keluar dari Kristus, yang menyerang menjadi anti Kristus, dia mengenal Kristus, tetapi karena mungkin ada sesuatu hal, dia akan terus
menentang, menghina. Tapi dia sudah tahu, mengerti. Itulah yang saya bilang. Memang ada beberapa orang yang sudah mengenal Kristus, tetapi di kemudian hari dia anti kepada Kristus. Ada sebuah perkataan yang mengatakan pergi ke gereja akan tidak berarti apa-apa bagi iblis. Tetapi gereja jika dijaga oleh kita, maka iblis akan ketar-ketir. Inilah pengetahuan yang mendalam bagi kita, bahwa kehidupan kita ini bukan lagi yang seperti semula, yang sebelum mengenal pengetahuan tentang Kristus. Yang dulunya hidup ini dinaungi oleh kuasa-kuasa yang menjauh, yang bertentangan dengan pengetahuan kebenaran tentang Kristus. Tetapi oleh pengetahuan kita pada kebenaran itu, maka itulah yang kita harus perbuat. Hidup ini sebenarnya, Bapak Ibu, ketika kita mengenal Sang Kristus itu, hidup ini bukan lagi milik sendiri dan milik pribadi. Karena pengetahuan kita tentang Kristus dan amat terlebih lagi hidup kita telah tertebus oleh darah Kristus, maka hidup ini bukan lagi hidup punya sendiri, tetapi punyanya Tuhan. Maka sebenarnya penyembahan yang dikatakan oleh Yesus, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, tetapi menyembah kepada Yesus Kristus itu sendiri. Setelah dia pergi naik ke surga, menyembah sama siapa? Dia mengatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita ini bukan lagi menyembah apa-apa, tetapi kita hidup dalam kuasa roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi di mana tempat kita akan beribadah, bukan harus selalu monoton, ini harus di tempat ini, harus di sini. Tetapi inilah orang Kristen yang seharusnya bukan hanya 5 waktu lagi untuk belajar, untuk berdoa, tetapi setiap detik, setiap saat berdoa kepada Tuhan. Karena kenapa? Hidup ini adalah tempat baiknya Roh Kudus. Hidup ini adalah baiknya Roh Kudus. Karena Yesus menjanjikan, aku akan memberikan seorang penolong. Dan kita sekarang menyembah dalam roh dan kebenaran itu. Kita menyembah dalam roh yang tidak terbatas ruang dan waktu. Dan hidup ini adalah tempatnya baik suci Allah yang sesungguhnya. Karena dia pergi dan di mana dia akan datang. Hidup ini adalah tempat baiknya Roh Kudus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, perlu hidup ini adalah disucikan, dikudus. Kenapa? Karena Roh Allah itu sendiri adalah suci dan kudus. Seringkali hidup kita dibatasi oleh hal-hal yang ada dalam hidup kita. Cara pandang kita dibatasi oleh kehidupan kita sendiri. Interaksi sosial kita dibatasi oleh
keinginan kita sendiri. Dan apa yang membatasi kita untuk tidak bebas, untuk bisa beribadah dan menjadikan bait roh Allah hidup? Karena dipenuhi oleh hal-hal yang kita inginkan, yang seringkali dilambangkan, pernah disampaikan oleh Pak Gembala, ada binatang-binatang yang ada di dalam hidup. Sudah ada hal itu. Sementara Allah sudah memberikan kita kehidupan, memberikan kita keselamatan, mengangkat kita menjadi suci dan kudus oleh karena Dia kudus, tetapi kita masih hidup dalam keinginan-keinginan kita. Bukan keinginan Allah yang maunya Roh Kudus ada menjadi baiknya Allah dalam hidup kita. Tapi kita sudah membataskan itu karena keinginan kita, sehingga Roh Allah itu tidak mau berdiam diri dalam hidup. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6:19. Terkadang kita orang yang sudah mengenal Allah, lalu kita tidak mengerti bahwa hidup kita ini adalah baiknya Roh Kudus. Itu maunya Allah sesungguhnya. Makanya banyak orang yang mengenal Kristus, tapi dia berpikir, enggak lah. Dia menentang pembatasan dirinya dalam kuasa Roh Kudus itu menjadikan baiknya Roh Allah. Karena maunya ada mau tertentu yang harus dia miliki. Makanya banyak orang yang keluar dari Kristen pergi mencari lagi tempat lain karena didiami oleh kuasa-kuasa duniawi hidupnya. Tubuhnya dipenuhi oleh kuasa-kuasa duniawi atau kuasa gelap. Justru disitulah Roh Allah tidak mau diam dalam hidup kita. Karena kita sudah tahu memang kita ini adalah kepunyaan Allah. Tapi mau-maunya kita sendiri, hidup kita tidak pernah menjaga kekudusan diri. Karena kita menganggap bahwa hidup kita adalah punya sendiri. Sudah tidak lagi semenjak kita percaya kepada Kristus. Belajar hidup ini menjadi baiknya Roh Kudus. Dan memang tidak gampang menerima itu. Karena kita dilahirkan dalam kehidupan duniawi. Dan semenjak itu kita sudah masuk juga dalam kehidupan yang dikatakan dosa nenek moyang telah tercemar hidup ini. Tubuh ini telah tercemar. Maka tidak gampang memang. Tetapi anehnya manusia sudah mengenal Kristus, tapi tidak bisa menyerahkan sepenuhnya totalitas hidupnya kepada Kristus. Memang tidak gampang, tapi kita tetap belajar Bapak. Jadi apa yang dimaukan oleh Allah dalam hidup kita? Sebenarnya kita akan menunggu lagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi kita belajar dan kita beribadah bagaimana? Apakah kita pernah merasakan bahwa hidup kita ini adalah baiknya Roh Kudus? Kita mempergunakan hidup ini dengan semena-mena. Terkadang mungkin dalam ibadah, malas, capek. Karena kita merasa bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri. Tapi ketika kita menyadari capek pun enggak apa. Aku harus memberi kepada yang punya. Kenapa orang tidak lelah
berdoa, tidak lelah memuji Tuhan. Karena dia tahu bahwa hidupnya adalah baik doa. Kita belajar Bapak Ibu, memang tidak gampang, sungguh tidak gampang. Tetapi kalau ada roh Allah dalam hidup kita, kita mampu melakukan. Puji Tuhan. Jangan merasa bangga pada apa yang kita peroleh oleh tubuh, oleh kekuatan. Ada sedikit saya cerita saudara yang tinggal di Cikarang. Dari tahun ke tahun ke Jakarta, sempat bareng sama saya, dan saat bareng sama saya setiap minggu itu ke gereja. Sekalipun kami hari Minggu kerja, tapi kami berusaha karena jam 7 harus mulai ibadah, dan kami harus pagi-pagi sudah ke gereja sebelum berangkat kerja. Berangkat dari rumah ke gereja dulu, baru berangkat kerja, itu hari Minggu. Dan hanya saat itu ketika kami ketemu, dia berkata, waktu kita bareng saya rajin ke gereja. Tapi setelah itu sudah mulai punya istri dan ada uang, punya rumah, sudah anggotan datang ke gereja. Tapi 1 bulan yang lalu kami melihat mereka, dia adalah stroke, sebelah kakinya kurang, jalannya agak pincang. Istrinya setiap waktu, hari-hari transfusi darah. Tetapi berpikirnya begini Bapak Ibu, ketika kuat, ketika memiliki semua, bisa beli ini, bisa beli itu, dia merasa bahwa dia hebat sekali. Baru ketika ada masalah yang seperti ini, istri udah mulai sakit-sakitan, hidungnya juga udah mulai, hanya kaki udah bisa kuat, udah bisa kerja, tapi pincang karena bekas stroke sebelah. Lalu dia berkata betapa pentingnya Tuhan dalam hidup. Kita merasa bahwa ketika kita mampu, bahwa hidup ini adalah milik kita sendiri. Memberi kepada Tuhan pun merasa rugi. Melakukan kebenaran-kebenaran pun merasa rugi. Sekalipun bagi kita memberi dan bagi kita berkekurangan sebenarnya, kita selalu berat. Inilah manusia hari-hari ini. Apakah kita mau menunggu hari-hari kelemahan hidup kita ketika kita sudah tua? Sekarang sudah mulai lelah. Dia berkata kemarin, nelfon, saya mau jual rumahku. Kalau ada yang beli, tolong diberitahu. Dia akan pulang ke Nias. Karena hidup sudah tidak lagi bisa, karena hanya menunggu berapa waktu lagi. Saya merasakan Bapak Ibu tanpa sedihnya hidup. Dan ini juga hidup interaksi sosialnya kurang. Tidak terikat dalam satu gereja, yang dimana kamu pilih gerejamu yang mana. Nah ini yang saya bilang, hidup sebatang kara, merasa sudah bebas, merasa sudah mampu karena uang. Telah dibutakan oleh uang. Kerjanya luar biasa, tidak pernah libur. Tapi setelah terjadi hal ini, apalagi yang kita harus berbuat? Gak ada yang menolong ketika dia berkata, loh saya di sini juga hidup seperti ini. Iya, kenapa? Karena tidak ada kamu bergabung dengan orang-orang lain, apalagi gereja. Kamu udah bergabung di mana? Enggak. Enggak. Saya sempat terlintas, wah kami punya GPI juga dekat gereja yang sering kita datang Pak Kembang, yang di Cikarang, dekat dari sini. Tapi karena sudah seperti ini,
Siapa yang mau menolong? Makanya sebelum hari hanya kita lemah. Dan walaupun nanti kita lemah, ya sudah, kita tidak apa-apa. Kita tidak menyesal kepada Allah. Karena kita sudah menyerahkan seluruh tubuh jiwa raga kita sebagai baiknya roh Allah. Terus terserahnya Tuhan lah. Mau apa juga nggak apa-apa. Inilah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Jadi biarkanlah hidup ini bukan lagi milik kita sendiri, tapi biarkanlah roh Allah berdiam diri dalam hidup. Pelan-pelan lepaskan keinginan-keinginan yang menjebak, yang menghancurkan hidup ini. Belajar kudus. Memang tidak 100% akan menjadi kudus. Makanya saya bilang, orang-orang yang setiap hari menyembah Yesus Kristus, tapi besok hari dalam setiap tindakan hidup adalah hal-hal yang aneh diperbuat. Tidak berjalan seperti rupa-rupa Kristus. Kita sudah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Itu adalah sejarah berdirinya gereja mula-mula. Dan Tuhan mengatakan kebenaran itu bahwa ada loh roh Allah ketika api-api, lidah-lidah api itu ada. Ada loh Allah itu yang sebenarnya, ini dia. Bukan janji palsu itu. Ketika dia pergi dan dia akan memberikan seorang penolong. Jadi hidup ini jangan dibatasi oleh keinginan-keinginan daging itu, tapi lepaskan keinginan daging supaya roh Allah berdiam diri dalam hidup kita. Mari terus belajar Bapak Ibu. Biarkan ada buah roh itu dalam hidup kita. Jangan pergunakan hidup ini dengan sewenang-wenang dengan keinginan-keinginan kita sendiri. Tapi belajarlah memberi hidup ini tulus, baik di hadapan Allah. Itulah yang Tuhan mau. Dia mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Roh tidak lagi ditentukan dengan sebuah tempat, tapi dimanapun roh itu bisa bertemu. Tidak juga dibatasi oleh ritual-ritual yang namanya gereja, atau lagi ritual-ritual yang namanya agamawi, yang sama yang dibuat oleh gereja-gereja tertentu. Dia harus ini dulu baru dia berdoa, dia harus ini dulu baru bisa datang kepada Tuhan. Tidak. Inilah yang dikatakan roh, menyembah dalam roh dan kebenaran, karena tidak terbatas ruang dan waktu. Makanya orang Kristen ingat bahwa sekalipun dimanapun kamu akan berada, seketika engkau berbuat jahat, hidup dalam kenajisan, bahkan sampai ke lubang pun, kamu tidak dibatasi, dan Allah tidak pernah tidak melihat engkau. Karena pernah Daud berkata, dimanapun aku akan berada, engkau ada dalam hidup saya. Tidak bisa tersembunyi orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, karena roh Allah memantau hidup. Kita tahu Ananias, ketika mereka berbohong, itu juga menyatakan kebenaran Allah bagi kita yang tidak percaya kepada Allah. Ketika berbohong, sekalipun adalah dia menjual tanahnya, itu haknya sebenarnya, tetapi dia memberi hanya separuh. Lalu dia menyembunyikan mungkin hanya separuh. Tapi Petrus berkata, memang kamu tidak mengerti bahwa Allah ada. Lalu seketika itu adalah mati. Jadi tidak lagi bisa hidup dalam
kebohongan, jangan suka bohong. Karena kalau dibohongi orang tua, saudara, teman bisa. Karena kita nggak bisa, kita terbatas karena fisik. Tapi roh Allah, kalau kita mulai berbohong, maka tidak terbatas roh. Hidup dalam hati-hati. Dia ada dalam setiap langkah hidup. Bahkan dia ada dan hidup ini adalah baiknya. Dia mengkhianati hidupnya. Mari kita lebih lagi hidup dalam kekudusan. Berdoa, belajar, dan hidup adalah dalam kebenaran. Bapak Ibu. Saya akan membacakan Yesaya 58 ayat 6. Sebagai penutup bagi kita ini agak banyak, saudara. Ini adalah ketika kita seharusnya sudah dibasuh dan dikuasai oleh Roh, dan perbuatan-perbuatan hidup kita dalam ibadah pun ketahuan. Sekalipun ini adalah judulnya Yesaya 58, judulnya adalah kesalehan yang palsu dan yang sejati. Saya membaca mulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-12 ini katanya. Saya baca. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang punya rumah, yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi menegakkan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan terbit rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Kau akan seperti tanah yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jadi ibadah kita, Bapak Ibu, ibadah yang seperti ini. Sekalipun terkadang kita akan berpuasa, tetapi kalau tidak ada hati yang dibasuh oleh kuasa Roh, ini akan berbuah dalam hidup kita, sama seperti yang tertulis ini. Mari kita belajar terus, tetap bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang saya ceritakan, Bapak Ibu. Saya sendiri menganggap bahwa begitulah hidup saya juga nanti. Kita tidak tahu kekuatan hidup kita sampai kapan. Kita tidak tahu. Tapi pergunakan hidup ini, tubuh ini, kuduskan tubuh ini sebagai bayinya Roh Kudus. Kita belajar. Memang kalau kita sudah mengatakan hal ini, kita nanti keluar itu ada aja gangguan dalam hidup kita. Dan memang inilah air mata. Orang Kristen itu terlalu meneteskan air mata dan membuat kebenaran-kebenaran. Kita mengatakan aku mau baik, tapi iblis tidak mau. Sehingga kita meneteskan air mata. Tuhan punya kehendak yang baik dalam hidup kita. Tuhan mau hidup kita menjadi baik Allah. Bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tetapi menyembah kepada Roh dan kebenaran. Siapa Roh itu?
Siapa kebenaran itu? Dia adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya sampaikan. Mari kita terus belajar. Kita akan menyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Yang Fana. Dan nanti akhir pujian dia serahkan kepada Pak Gembala untuk menutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia. Tiada berharga dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau inginkan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami kembali boleh bisa datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan fisik kami yang normal.
kami boleh ada di hadapan Tuhan, boleh menikmati persekutuan kami, boleh menikmati rangkaian-rangkaian ibadah kami, dan lebih Tuhan Yesus kami boleh menikmati hubungan kami, relasi kami dengan Tuhan dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, dan terlebih malam hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba Bapak Guru kami, agar kami tetap berjaga-jaga, waspada, agar kami tetap menjaga kesucian hidup kami, kekudusan hidup kami. Karena banyak saat ini Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang jatuh oleh karena tidak bisa menjaga kekudusannya, tidak bisa menjaga hatinya, pikirannya, sehingga dia Tuhan Yesus boleh menduakan Tuhan, mentuhankan Tuhan. Ada apapun yang dia andalkan dalam hidupnya, dalam dunia ini, apapun yang tempat dia mengadu kepada Tuhan, itu dijadikan Tuhan bagi dia. Hartanya, pekerjaannya, apapun dijadikan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus itu sangat menyakitkan dan melukai hati Tuhan, dan itu sudah terbantahkan Tuhan Yesus kerinduannya dan perjuangannya untuk hidup kudus dan benar di depan Tuhan. Tuhan Yesus, baiklah kami semua boleh berjaga-jaga. Kami tidak tahu Tuhan Yesus kapan Engkau datang bagi kami masing-masing. Oleh karena itu, bila kiranya kami tetap menjaga hidup kami, tetap hidup kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menjadi saluran berkat-Mu, Bapak Guru kami, Engkau pakailah semakin luar biasa lagi Tuhan Yesus, agar banyak orang-orang bertobat melalui pelayanan hamba-Mu. Berkati istri, berkati anak-anak yang telah mengambil bagian dalam pelayanan semua di tempat ini, dan jadikanlah keluarga ini menjadi keluarga yang selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau rumah mereka menjadi menara doa mereka untuk Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak ada satupun yang berhak dan berani mengganggu mereka, oleh karena Tuhan sebagai batu karang yang teguh melindungi selalu kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun pergumulan-pergumulan hamba-Mu, Tuhan kiranya datang untuk memberikan jalan, datang untuk memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus, sehingga apapun yang mereka alami, Engkau sebagai andalan bagi hidupnya. Tuhan terima kasih, berkati juga Tuhan Yesus semua anak-anak Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini. Apapun pelayanannya Tuhan Yesus, sampai kepada kolektan, Tuhan Engkau berkati. Kiranya pelayanan yang telah kami lakukan pada malam hari ini benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus membawa sukacita juga bagi kami Tuhan Yesus, oleh karena Tuhan berkenan bagi kami. Terima kasih Yesus, dalam segala kekurangan-kekurangan bila kiranya itu jadi koreksi bagi kami untuk berbaik lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati oleh Tuhan telah memberikan persembahan malam hari ini, berkati tangan-tangan mereka. Kami percaya Engkau akan berlaku adil Tuhan Yesus. Engkau akan menggantikan berlipat kali ganda melalui berkat-Mu, berkat jasmani dan terbeli berkat rohani. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan, berkati pekerjaan usaha bila kiranya juga bersama dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang hadir Engkau berkati Tuhan Yesus. Bila kiranya pulang dari tempat ini dengan membawa berkat selalu daripada Tuhan, membawa sukacita daripada Tuhan, dan sampai di tempat tinggal masing-masing dengan hati yang damai penuh sukacita. Tuhan Yesus yang tidak bisa hadir, kami tidak tahu keadaan mereka, namun Tuhan Yesus kami berdoa supaya Engkau menjangkau mereka dimanapun mereka berada, keberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di tangan-Mu seluruh rangkaian ibadah kami dalam minggu ini, baik itu ibadah pemuda, hari Minggu ibadah raya, kami serahkan di tangan Tuhan. Bila kiranya Tuhan Yesus, seluruh rangkaian ibadah-ibadah kami kerjakan dalam minggu ini, kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Kau hadir sebagai Imam Besar memimpin satu ibadah-ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir, dan hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan doa kami malam hari kami serahkan di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini akan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti nama berdoa besar kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.